Kita hanya menyampaikan begitu kita turun, kita ikut memeriksa barangnya, lalu kita sampaikan ini ada expire. Kita komunikasikan dengan aparat kepolisian, ini ada yang expire. Yang expire ini disuruh turunin gitu. Turun dan ini disita gitu. Halo kerabat Andalas TV, berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Saat ini sudah hadir bersama saya Ketua YLKI Sumatera Barat, yaitu Bang Saharman Zanhar Essos. Apa kabar Bang? Baik, Bung Rudi. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering nelpon tapi baru ketemu sekarang. Ya, biasalah. Pandemi, Rudi ya? sibuk. Iya. Dan Tapi saya pun juga agak sibuk. Agak sibuk, tapi tidak sibuk abang lah ya. Ya. Bang, berkaitan dengan posisi abang sebagai ketua YLKI, Ya. kita pengen tahu nih peran dan fungsi dari YLKI terutama di Sumatera Barat. Apa saja yang telah dilakukan oleh YLKI di Sumatera Barat? Baik, Bung Rudi. Jadi saya ingin lebih dulu bicara tentang YLKI. Iya. YLKI Sumatera Barat itu pada awalnya didirikan di tahun 80-an. 60-an ya? Ya, oleh seorang praktisi hukum, penasihat hukum, pengacara, Bapak Abdul Qadir Usman. Aku yang juga wartawan. Wartawan juga ya. Beliau pengacara senior Ya. di Sumatera Barat dan mendirikan lembaga ini atas dasar kepedulian terhadap konsumen di Sumatera Barat. Karena pada waktu itu memang konsumen ini tidak begitu menjadi perhatian. Dan ini adalah sasaran empuk bagi produsen. Jadi soal perlindungan ini belum begitu diprioritaskan gitu. Jadi Pak Abdul Qadir Usman SH sekarang udah almarhum mendirikan ini dan berjalan beberapa waktu seiring dengan kelahiran YLKI yang ada di Jakarta gitu. Jadi lebih dulu yang di Jakarta, YLKI di Jakarta itu kemudian baru lahir di Sumatera Barat. Cuman YLKI yang ada di Sumatera Barat tidak seperti ormas berjenjang gitu. Oh gitu. YLKI Sumatera Barat berdiri Tidak hierarki dia ya? tidak hierarki. Jadi YLKI Sumatera Barat berdiri sendiri, YLKI di Jakarta juga berdiri sendiri. Gitu. Dan administrasinya pun masing-masing. Jadi kita tidak ada keterkaitan langsung dengan YLKI di pusat. Cuman semasa ketua YLKI sebelum saya, almarhum Dr. Andes Dhanil Aswad, MSI, yang tahun lalu sudah berpulang ke Ramatullah. Pada waktu itu masih ada komunikasi dengan YLKI di pusat gitu. Jadi apapun program-program di pusat biasanya itu dikomunikasikan dengan YLKI Sumatera Barat. Malah lambangnya pun sama gitu. Sama. Dan itu diizinkan oleh pendiri YLKI yang di Jakarta waktu itu gitu. Kemudian YLKI Sumatera Barat dalam kepemimpinan almarhum Bung Dhanil Aswad berkembang dengan baik dan pada saat itu mulai dikenal oleh masyarakat Sumatera Barat. Begitu beliau meninggal, maka saya oleh pengurus YLKI dan para pembina pengawas dalam sebuah konferensi akhir tahun lalu 2020 dipercayakan untuk menjadi ketua YLKI Provinsi Sumatera Barat. Baru jadi pejabat ketua. Jadi ya barulah, masih baru, masih hangat-hangatnya nih. Iya. Tapi kan udah lama juga aktivitas Bang.
Aktivitas di YLKI selama Bung Dhanil almarhum menjabat ketua, saya dipercayakan waktu itu sebagai ketua harian YLKI Sumatera Barat. Dan saya pendiri pernah jadi sukarelawannya dulu. Pernah sempat ya? Jadi penyuluh ya. Iya. Jadi pada umumnya YLKI Sumatera Barat ini karena dikelola oleh seorang wartawan. Iya. Pada waktu kepemimpinan Bung Dhanil, itu banyak wartawan yang masuk di dalamnya gitu. Jadi seluruh unsur dan memang organisasinya cukup gemuk waktu Dhanil Aswad memimpin gitu. Tandanya kita banyak. Iya. Jadi YLKI pada hakikatnya kehadirannya memang dibutuhkan di tengah masyarakat karena YLKI sebagaimana namanya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen ya. Jadi kita memberikan pendampingan. Kemudian pengawasan, edukasi, pendidikan untuk masyarakat agar masyarakat itu tahu dengan hak-haknya gitu. Jadi pendirian YLKI ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ya. Undang-undangnya kemudian ya, duluan YLKI-nya berdiri daripada undang-undangnya. Saya kira memang begitu. Jadi sebelumnya belum ada undang-undangnya dan YLKI-nya udah ada gitu, udah memberikan perlindungan terhadap konsumen gitu. Terutama pendidikan. Bahwa kita mengetahui seluruh warga masyarakat itu mulai dari yang baru lahir sampai yang tua sekalipun, orang yang sebelum meninggal pun itu adalah konsumen gitu. Konsumen ya. Nah, ini kan menjadi sasaran konsumen ini oleh produsen gitu. Sasaran empuk lah ya. Sasaran empuk lah. Makanya jadi kita selalu melakukan pendidikan agar konsumen ini cerdas dalam bersikap, dalam bertindak dan dalam berpikir, bahwa tidak semua yang disajikan itu untuk dikonsumsi gitu. Jadi memang kita harus selektif, apalagi di Indonesia itu warga masyarakat yang terdiri dari beberapa agama ya. Jadi Muslim itu adalah yang terbesar gitu. Makanya kalau Muslim kan selektif sekali untuk memilih apa yang akan dikonsumsi. Gitu. Makanya antara lain sekarang MUI sudah menerapkan memberikan label halal terhadap makanan yang diproduksi secara halal gitu. Itu salah satu seleksinya gitu. Proteksi ya. Jadi karena undang-undang itu memberikan ruang terhadap masyarakat, maka kita sebagai warga negara melihat ruang yang diberikan oleh UU PK nomor 8 tahun 99 itu, maka kita membuat YLKI di Sumatera Barat. Dan selain dari YLKI ada beberapa LPKSM lain. Jadi LPKSM itu kependekan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Nah, di Sumatera Barat ada beberapa gitu. Itu di bawah YLKI atau berdiri sendiri? Bukan, jadi masing-masing berdiri sendiri, memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri. Tapi pada prinsipnya kawan-kawan ini sama perjuangannya dengan YLKI, yaitu memberikan perlindungan, pendampingan, dan pendidikan kepada warga masyarakat. Dalam hal ini konsumen. Konsumennya bidang apa aja itu, Pak? Kalau kita YLKI tidak terbatas
bidang apa saja. Jadi perdagangan dan jasa. Perdagangan dan jasa ya. Ya, kalau jasa itu kan termasuk jasa yang diberikan oleh dokter kepada pasien. Oh, itu termasuk ya? Termasuk itu. Jadi itu termasuk yang kita awasi pelaksanaannya. Bagaimana di rumah sakit memberikan pelayanan terhadap warga masyarakat. Kalau di bidang perdagangannya banyak sekali yang seluruh orang yang terlibat dalam perdagangan itu termasuk yang kita awasi dan termasuk yang kita berikan penyuluhan gitu, agar mereka memberikan pelayanan yang prima terhadap konsumen gitu. Kalau kasus-kasus yang banyak masuk ke YLKI itu pada umumnya berasal dari sengketa perdagangan yang menyangkut dengan lembaga finance. Misalnya kredit motor, kredit mobil, ada itu kan ada juga LPSK itu kalau nggak salah. Ya, jadi kita mengarahkan kalau masuk kasus yang sama itu ke YLKI, YLKI mengarahkan agar diselesaikan lewat LPSK. Gitu. Jadi mereka bersidang di sana dan pada umumnya hasilnya bagus. Hasilnya bagus ya. Hasilnya bagus. Artinya tidak merugikan produsen dan tidak pula. Iya. Jadi masing-masing setelah diberikan penyadaran, akhirnya memahami dan mereka berdamai. Nah, kalau ada motor, mobil yang ditarik secara paksa, misalnya kan di jalan, akhirnya korbannya itu tentu warga masyarakat yang yang kredit gitulah kan. Mereka mengadu dan kita arahkan dan mereka bersidang, diselesaikan sengketanya lewat hakim-hakim yang ada di LPSK, di BPSK. Nah, kemudian pada umumnya terjadi perdamaian. Jarang yang ada langsung ke pengadilan. Pasti ada mediasi ya di situ. Ada mediasi di situ gitu. Bang, selain Fidan apa lagi, Bang? Di makanan misalnya? Makanan bisa. Jadi kita sering melakukan pengawasan ke mall, minimarket, pedagang eceran, dan pada umumnya yang kita temukan adalah adanya barang-barang yang sudah kadaluarsa, misalnya roti-roti pabrikan, roti-roti kaleng, permen misalnya kan, itu yang mencantumkan masa expirednya, kita lihat gitu, ini udah masa kadaluarsa, nggak bisa lagi dijual gitu. Ada juga nggak ditemukan tidak ada label expirednya? Ada yang menghapusnya gitu. Menghilangkannya gitu. Biar nggak ketahuan dihilangkan. Ya. Kita selalu memberikan pencerahan kepada produsen bahwa yang ada upaya untuk menghilangkannya itu kita kasih tahu gitu. Bahwa ini tidak boleh dilakukan karena ini sudah termasuk kepada wilayah pidana gitu. Karena menghapus masa expirednya kan, dan itu bisa kita kadukan ke polisi gitu. Ke aparat keamanan gitu. Kalau masa expirednya nggak ada? Masa expirednya nggak ada gitu. Itu semua produk wajib? Harus wajib. Apalagi yang memproduksi itu adalah pabrik kan. Pabrikan ya? Pabrik. Masalah, jadi di kemasannya itu harus dituliskan gitu. Tidak boleh tidak. Malah produksi-produksi rumah tangga seperti makanan-makanan ringan sekarang warga masyarakat juga udah pada tahu gitu, bahwa ada aturan yang mengikat dan biasanya lewat dinas kesehatan kabupaten kota, mereka yang mengurus izin IRT misalnya kan, izin produksi, mereka selalu diberitahu bahwa harus dituliskan masa
expire date-nya gitu. Dan ya. itu salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dan setelah mendapatkan IRT itu biasanya mereka juga menyampaikan mohon izin rekomendasi kepada Balai POM gitu. Nah, di Balai POM juga selalu melakukan pembinaan terhadap para produsen agar senantiasa memberikan perlindungan kepada konsumen gitu. Jadi barang-barang itu harus YLKI ada di situ itu. Di dalam prosedur untuk pengurusan izin tidak. Tidak ya. Tidak. Jadi YLKI itu pada umumnya kalau udah jadi, kita melakukan pengawasan. Ya. Tetapi YLKI biasanya melakukan edukasi itu kepada kepada warga masyarakat yang berusia dini. Misalnya lewat sekolah-sekolah. Jadi kita masuk ke sekolah-sekolah dan menyampaikan kepada adik-adik kita yang masih berusia dini, tingkat SD, SMP, dan memberikan pencerdasan apa hak-hak kita sebagai warga masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang sebagai konsumen gitu. Kita jelaskan apa yang harus dilakukan oleh sebagai seorang pribadi dalam berbelanja. Apakah itu ke mall, ke warung, termasuk jajanan sekalipun ya. Jajanan pun kita selalu mengingatkan. Misalnya kita sampaikan kepada para pedagang yang kaki lima, pada umumnya kaki lima itu yang kurang diperhatikan itu adalah tidak menutup jualan mereka, terutama makanan minuman yang diproduksi di rumah tangga, kan mereka taruh aja di pinggir jalan. Mereka tidak merhatikan bahwa udara yang kotor, debu yang bisa lengket ke makanan itu. Makanya kita sampaikan bahwa ini makanan tidak boleh terbuka gitu. Jadi harus ditutup, apalagi kalau mereka berjualan di pinggir jalan gitu. Itu salah satu bentuk kita melakukan edukasi terhadap warga masyarakat. Dan yang berbelanja sekalipun, yang jajan sekalipun, kita ingatkan juga bahwa kalau jualan mereka itu terbuka, itu jangan dibeli gitu. Kita ingatkan, tidak usah dibeli, kecuali tertutup, tidak dihinggapi oleh lalat misalnya kan. Ini kan banyak sekali nih, apalagi kalau udah bulan puasa itu kan, Ramadan itu jualan terbuka di pinggir jalan. Seleranya berlebih juga kan waktu itu. Iya, jadi kalau udah belum puasa itu kan memang beda dari biasa. Jadi kita ingatkan juga gitu. Dan jangan menjual makanan yang sudah basi gitu, yang menggunakan zat pewarna. Tadi kan kemudian zat pengawet misalnya kan. Kalau dalam melakukan pengawasan itu melibatkan Dinas Kesehatan, BPOM. Iya, jadi biasanya YLKI ini kan koordinasi terus. Koordinasi terus. Jadi nggak pernah turun sendiri ya? Dengan kita nggak boleh mengeksekusi. Nah, jadi kita selalu selama ini kita berjalan dengan Balai POM, dengan Balai POM, dengan Dinas Kesehatan, dengan kepolisian, dengan Satpol PP. Jadi seluruh terlibat berbentuk tim, kita turun ke lapangan, lalu kita melakukan pengawasan. Misalnya apa sasaran kita, mall misalnya kan, minimarket, daerah mana yang mau kita sasar misalnya kan. Nah, jadi kalau aparatur kepolisian dengan Balai POM itu boleh melakukan eksekusi. Nah, kita hanya menyampaikan begitu kita turun, kita ikut memeriksa barangnya, lalu kita sampaikan ini ada expire. Kita komunikasikan dengan aparat kepolisian, ini ada yang expire. Yang expire ini disuruh turunin gitu. Turun dan ini disita gitu. Dibawa.
dibawa dan kemudian diproses. Kenapa masih terjadi juga jualan yang barangnya sudah expire gitu. Itu yang selama ini kita lakukan dalam bentuk pengawasan kepada para pedagang. Apakah itu pedagang eceran, kaki lima, minimarket misalnya kan. Mall ya. Mall.